kok ini foto. Kemudian tidak ada lagi alasan, Bu. Nanti ya Bu masuknya soalnya kelasnya masih kotor, kelasnya belum disapu. Gak ada alasan kayak gitu ya. Karena di SMP itu gurunya tidak sama dengan guru SD. Kalau guru SD, gurunya hanya ada satu, benar nggak? Guru kelas, ya, yang standby di dalam kelasnya. Tapi kalau di SMP gurunya bergantian, nah. Jadi kamu mengurangi waktu guru kamu selama 10 menit itu akan mengurangi waktu belajar kamu. Paham? Halo? Next, Kak. Struktur kurikulum yang ada di SMP Muhammadiyah Pabuaran. Tadi Ibu udah bilang bahwa kurikulum di SMP Muhammadiyah Pabuaran itu ada dua. Ada kurikulum dinas dan juga ada kurikulum ISWUBA atau kurikulum kemuhammadiyahan. Mata pelajaran dinas umumlah seperti matematika, bahasa Indonesia, PKN dan lain-lainnya. Nah, kalau yang mata pelajaran Muhammadiyah itu ada Al-Islam, bahasa Arab dan kemuhammadiyahan. Next. Nah, ini adalah contoh jadwal pelajaran. Wah, enak banget melihatnya. Nanti kamu lihatnya di sebelah sini ya. 7A, 7B, 7C, 7D sesuai dengan kelasnya. Ini yang Ibu tulis angka-angka ini adalah kode dari nama guru dan mata pelajarannya. Contoh, kelas 7A hari Senin. Oh, 2 nih. 2 itu berarti nanti mata pelajaran bahasa Indonesia. Gurunya siapa? Gurunya Ibu Fitri namanya. Kemudian 7B di hari Senin 17 itu siapa? 17 matematika. Gurunya siapa? Bu Yuli. Paham? Jadi nanti kamu bacanya seperti itu ya, sesuai dengan kelasnya. Nanti tinggal dicocokkan nih kodenya dengan mata pelajaran dan gurunya. Bisa diketik? Bisa. Lanjut. Lanjut deh. Nah, mata pelajaran Muhammadiyah. Mata pelajaran Muhammadiyah ini adalah mata pelajaran yang khas yang hanya ada di sekolah Muhammadiyah, baik TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi pasti memiliki ciri khas kurikulum Muhammadiyah. Apa aja? Ada Al-Islam. Al-Islam itu membangun pemahaman ajaran Islam, membentuk akidah yang kokoh, ibadah yang benar, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti kalian diajarkan cara bacaan sholat yang sesuai dengan tarjim. Udah ada yang dihafal belum bacaan sholat yang sesuai dengan Muhammadiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk kelas 9B ditunggu di parkiran samping PU. Harap membawa Bahasa Arab, dan botol. Sekali lagi, panggilan untuk anak kelas 9B membangun pemahaman tentang nilai sejarah ideologi dan gerakan Muhammadiyah. Jadi nanti Islam ini kalian belajar tentang akidah akhlak, termasuk bacaan sholat sesuai dengan tarjim Muhammadiyah. Kemudian kalau yang ke Muhammadiyah ini pemahaman tentang ideologi Muhammadiyah. Siapa sih tokoh pendiri Muhammadiyah? Siapa? Yang Haji Ahmad Dahlan. Ada yang udah hafal bacaan sholatnya?
bacanya. Allahumma baik baini. Ada yang hafal nggak? Kalau hafal ibu kasih 5.000 nih. Ada apa? Sini maju ke depan. Ibu kasih 5.000 nih yang hafal. Panggilan untuk Kak Dani dan Pak Mamat, silakan foto. Kak Dani udah. Bunur udah foto belum? Lulusan SD Muhammadiyah ya, Abdul ya. Oke, tepuk tangan buat Abdul. Nah, ini adalah tim pengajar SMP Muhammadiyah ya. Ada guru-guru kompeten mata pelajaran dinas dan Bapak Muhammadiyah, Ibu Wala, dan guru BK yang siap mendampingi. Kemudian nanti ada guru ekstra kurikuler juga berpengalaman siap membantu pengembangan bakat, minat dan karakter siswa di luar jam pelajaran. Nanti habis yang 1 botol warna Oke, hijau, terima kasih. yang 1 botol warna putih. Tadi Ada yang mau ditanyakan nggak? 1 hijau, 1 putih. Jangan satu aja lah. Nah, semua satu arah hijau, satu arah putih. 1 botol hijau, 1 botol putih. Terima kasih. Nggak ada yang mau nanya, kan bilang nanya. Apa? Biasanya kalau dalam satu hari itu bisa 4 sampai 5 mata pelajaran. 4 sampai 5 mata pelajaran tergantung dengan harinya. Karena kalau hari Kamis kita kan selesai pembelajaran di jam 12. Itu biasanya hanya 4 pelajaran. Tapi kalau misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu itu bisa 6 pelajaran. Gitu. Jumat itu 4 biasanya. Karena Jumat itu ada setelah kemudian setelah itu kita baru ekskul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada yang menanya? Siapa ya? Atau nanti kamu tunjuk tangan ya. Ibu mau 1 orang maju ke depan. Kamu menceritakan kenapa sih belajar itu penting buat kamu dan bagaimana caranya kamu mengatur belajar supaya target kamu dalam 1 semester itu terpenuhi. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Oke, yang lainnya dia siapa namanya?
Ya, karena hari ini Ibu akan mensosialisasikan betul tata tertib dan budaya disiplin sekolah. Ini mohon perhatian nih, tidak hanya untuk kelas 7 saja. Kebetulan di sini ada kakak-kakak IPM dari kelas 8 dan 9 juga harus diperhatikan karena ada tata tertib yang terbaru untuk tahun ajaran 2026-2027 ya. Baik, sebelum Ibu memulai, sudah kenal belum ya sama Ibu ya? Sudah, ada yang sudah kenal. Kenalnya dari mana ya? Dari kajian. Kajian mana? Ibu ngisi kajian? Kajian apa? Apa? Oh, dari moderator. Berarti kenalnya sekilas saja ya, belum kenal lebih dalam ya. Baik, mungkin hanya beberapa saja. Yang kemarin yang minta tanda tangan Ibu pasti sudah tahu ya. Hanya beberapa. Baik, sebagai bapak perkenalkan secara singkat, nama Ibu adalah Miss Alina. Biasanya teman-teman kalian familiar dengan panggilan Miss Alina. Berarti Ibu sini belajar apa ya kira-kira ya? Bahasa Inggris. Ada yang suka nggak pelajaran bahasa Inggris? Alhamdulillah, luar biasa ya. Jangan sampai nanti pada saat masuk kelas kemudian ketemu Ibu jadi males, nggak mau belajar bahasa Inggris. Jangan seperti itu ya. Tetap semangat. Jadi kalau misalkan yang tidak suka bahasa Inggris jangan sekali-kali bilang aku nggak suka Bu bahasa Inggris. Jangan seperti itu. Nanti akan menjadi kalian gini, malas belajar. Jadi kalian harus suka bahasa Inggris semuanya, bisa atau tidak. Oke. Mungkin itu aja kali ya, nama aja, karena mungkin waktunya sudah, karena mepet dimulainya. Baik, di sini Ibu akan mensosialisasikan tentang tata tertib dan budaya disiplin sekolah. Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa sih itu tata tertib? Ya, boleh. banget untuk kita kerjakan agar sekolah menjadi nyaman dan tenang dan tertib selalu. Terima kasih. Ya, luar biasa ya Raisa ya. Setuju dengan jawaban Raisa tadi? Setuju. Kata Raisa ada kalimat wajib dan wajib banget katanya. Harus ditaati oleh seluruh siswa. Keren, luar biasa. Terima kasih ya Raisa ya. Oke, betul apa yang disampaikan oleh Raisa tadi ya, bahwasanya tata tertib adalah, bisa dibuka slide-nya Mas? Ya, mirip dengan apa yang disampaikan Raisa tadi ya. Tata tertib adalah seperangkat aturan yang disusun dan disepakati oleh sekolah sebagai pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam bersikap, berperilaku, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, sekarang kalian bayangkan, kalau misalkan suatu sekolah tidak ada tata tertibnya, bagaimana kondisi sekolah kira-kira? Hancur. Kemudian selain hancur apa lagi? Tidak disiplin. Kemudian apa lagi? Apa yang terjadi jika sekolah tidak punya tata tertib? Hancur, tidak disiplin. Kemudian apa lagi? Coba suaranya, mana suaranya? Kenapa? Terjadi perselisihan. Kemudian apa lagi? Banyak banget ya. Sekolah akan menjadi kacau, tidak nyaman, tidak tentram. Ya, itu gunanya adanya tata tertib di sekolah. Apakah tata tertib itu dibuat untuk dilanggar? Tidak, ya. Tata tertib dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Setuju apa setuju? Setuju ya.
datang atau mendaftar di SMP Muhammadiyah Pabuaran? Sudah tahu belum? Sedikit tata tertib dari sekolah. Sudah, ya tata tertibnya apa kira-kira Ruby? Wah, Ibu kenali Ruby ini. Karena Ibu yang menerima pendaftarannya. Ya, bisa disebutkan Ruby? Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh bawa HP. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, apa lagi? Memakai sesuai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai dengan jadwal. Oke, apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih ya Ruby ya. Ya ini sudah luar biasa loh ya. Ya, yang pertama yang diketahui Ruby adalah tidak boleh membawa HP. Sudah tahu semuanya? Sudah tahu. Kalian tahu nggak sanksinya apa kalau misalkan membawa HP? Tidak, ya. Jadi nanti di kelas 7 akan dibagikan buku tata tertib yang sudah diperbarui. Mungkin kayak kelasnya gini ya, ini ya. Itu kok bagus bukunya ya? Kemarin pada saat masanya aku, kok bukunya lebar? Nah, ini nanti buku tata tertib adalah buku yang wajib kalian bawa pada saat sekolah. Ini menjadi paspor buat kalian masuk ke sekolah, ya. Jadi di sini nanti akan ada jenis-jenis tata tertib yang harus kalian patuhi. Jadi harus kalian baca, kalian pahami, dan kalian patuhi apa yang ada di buku tata tertib ini. Jadi nanti di belakang ini akan ada pencatatan atau rekap pelanggaran kalian. Kalau misalkan kalian melanggar, akan dicatat oleh wali kelas. Dan kalau misalkan nanti sudah mencapai angka yang ditentukan, akan ada pemanggilan orang tua. Mau nggak seperti itu? Enggak. Harusnya kalau misalkan orang tua dipanggil ke sekolah itu untuk apa? Orang tua dipanggil ke sekolah untuk apa? Untuk prestasi, bukan untuk karena ada kasus kalian, ya. Oke, baik. Perhatikan temannya, hargai temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10. Siapa kita? Satu, dua, tiga. Rupa warnanya kuning semangga, tidak biru juara, terus hatiku sangat bangga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 10. Semuanya tolong perhatikan. Semuanya tolong perhatikan. Ayo, tolong perhatikan. Kalau temannya lagi tampil, jangan pada berisik ya. Kami datang di sini dengan semangat tinggi, jujur rapi dan disiplin, berkasih Muhammadiyah. We are MDOI, we are SMP Muhammadiyah Pabuaran Jaya, Jaya, Jaya. Lu buat gak? Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Kami kelompok 4 mau lewat. Jangan kau lihat-lihat, nanti kamu terpikat, karena kami kelompok hebat. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. We only wanna be the winner. Ding dong, kita kelompok 4, kita kelompok 4, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Sekali lagi semuanya perhatikan ke depan dan jangan mengobrol. Perhatikan ke depan, jangan mengobrol. Fasilitatornya tolong dikondisikan. Duduknya yang rapi.